Tulis salam perpisahan dengan PSIS Alfaendra Dewangga. Segera gabung klub Liverpool. Rising Star serba bisa timnas Indonesia Alfaendra Dewangga menjadi buah bibir penikmat sepak bola tanah air setelah dirinya menuliskan salam perpisahan dengan klubnya PSIS Semarang. Ini memperkuat indikasi bahwa pemain berusia 20 tahun itu akan gabung klub luar negeri. Sebelumnya, Alfaendra Dewangga menjadi salah satu pemain timnas Indonesia yang didukung untuk amron atau bermain di luar negeri demi meningkatkan level permainan. Bek tengah yang juga fasih bermain sebagai bek tengah ini dan rekannya di PSIS Pratama Arhan terus dirumorkan akan pergi dari Indonesia dan bergabung klub luar negeri. Pratama Arhan sendiri memang dekat untuk berkiprah di luar negeri. Telah munculnya pernyataan dari Komisaris PSIS Junianto yang merestui dirinya untuk segera amron. Sedangkan Alfaendra Dewangga sendiri sempat ingin bertahan di PSIS seperti yang diungkapkan Yoyok Sukawi. Namun, keinginan ini nampak sirna setelah dirinya memberikan kode berupa salam perpisahan. Kode berupa salam perpisahan ini terlihat dari unggahan Instagram story-nya. Ia menuliskan kalimat "See you PSIS" atau "Selamat tinggal PSIS". Selain salam perpisahan ini, pemain yang akrab disapa Dewa itu juga menghapus seluruh fotonya di Instagram saat berseragam PSIS. Alhasil, kini di laman Instagramnya hanya ada foto saat dirinya membela timnas Indonesia. Dengan kode-kode tersebut, penikmat sepak bola tanah air meyakini bahwa Alfaendra Dewangga akan segera bergabung di klub luar negeri. Korea Selatan disebut-sebut akan menjadi destinasi Alfaendra Dewangga. Telah munculnya kode dari sang agen dikaitkan dengan Jeomnan Ragon. Sejauh ini, Alfaendra Dewangga dikaitkan dengan Jeomnan Ragon yang ada di kasta kedua Liga Korea Selatan atau K2 Lego. Jeomnan Ragon sendiri bukan tim sembarangan. Pasalnya, klub ini mampu mencetak sejarah sebagai tim K2 Lego pertama yang mampu menjuarai Piala FA Korea Selatan. Karena keberhasilannya itu, jaminan Dragon pun berhak tampil di Liga Champions saat musim depan. Alfaendra Dewangga terlihat mencium tangan Sintayong saat diganti di laga kontra Singapura pada leg kedua semifinal Piala AFF 2020 Sabtu tanggal 25 Desember tahun 2021. Hal itu pun mengundang decak kagum dari komentator asing yang memandu jalannya laga timnas Indonesia vs Singapura. Komentator asing mengaku kaget dengan aksi cium tangan yang dilakukan Alfaendra Dewangga kepada Sintayong yang merupakan pemain PSIS Semarang. Sebut akun YouTube sosial media dalam laga tersebut, Alfaendra Dewangga bermain sebagai bek tengah dalam pola 5-4-1, racikan Sintayong di dalam praktiknya. Mantan bek timnas Indonesia U19 ini juga kerap beroperasi di lini sentral. Bahkan dalam beberapa kesempatan, pemilik kaki kiri mematikan ini melepaskan tembakan ke arah gawang Singapura yang dikawal Hasan. Tampil militan selama 107 menit. Atau ketika timnas Indonesia sudah unggul 4-2 atas Singapura, Alfaendra Dewangga ditarik keluar oleh Sintayong. Ia digantikan gelandang milik Bali United, Kadek. Setibanya di pinggir lapangan, Alfaendra Dewangga langsung bersujud. Tak lama kemudian, Alfaendra Dewangga mencium tangan Sintayong, pelatih yang telah memberinya banyak kesempatan di Piala AFF 2020. Bersama Revi Kambuaya, Asnawi Mangkualam, dan Rahmat Irianto, Alfaendra Dewangga merupakan pemain yang selalu diturunkan Sintayong sejak awal laga di Piala AFF 2020. Hal itu menunjukkan Alfaendra Dewangga bukanlah pemain kacangan. Pemain bernomor punggung 28 ini berhasil menunjukkan dirinya pantas diandalkan Sintayong.
aksi Alvaendra Dewangga kembali dibutuhkan saat timnas Indonesia bertemu Thailand di dua laga final Piala AFF 2020. Final Piala AFF 2020 dilangsungkan dua leg tepatnya pada Rabu 29 Desember 2021 dan Minggu tanggal 1 Januari tahun 2022. Jadwal Timnas Indonesia versus Bangladesh. Di laga persahabatan rangkaian FIFA Matchday, jadwal Timnas Indonesia versus Bangladesh di laga persahabatan diungkap PSSI. PSSI selaku induk sepak bola tanah air telah memastikan bahwa Timnas Indonesia akan melawan Bangladesh pada laga persahabatan yang termasuk dalam rangkaian FIFA Matchday. Kepastian jadwal Timnas Indonesia versus Bangladesh tersebut diungkap oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi. Terkait jadwal Timnas Indonesia di FIFA Matchday itu, Yunus Nusi belum bisa memberikan kepastian. Namun, berdasarkan kalender resmi, FIFA menetapkan tanggal 24 hingga 31 Januari 2022 juga sebagai waktu pelaksanaan laga persahabatan internasional. Hal itu, terkait lokasi, Yunus Nusi masih mengatakan bahwa pertandingan persahabatan yang akan dilakoni Timnas Indonesia akan berlangsung di Bali. Sebelum memastikan laga kontra Bangladesh, PSSI juga berencana mempertemukan Timnas Indonesia dengan negara lain, yakni Tajikistan dan Brunei Darussalam. Yunus Nusi menyebut bahwa Tajikistan membatalkan kunjungan ke Indonesia karena mereka belum memiliki pelatih dan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19. Sementara untuk pertandingan persahabatan kontra Brunei Darussalam belum dapat dipastikan. Menjelang rangkaian FIFA Matchday, PSSI belum menetapkan jadwal pemusatan latihan. Akan tetapi, Yunus Nusi telah menegaskan bahwa pemusatan latihan Timnas Indonesia juga akan diadakan di Bali. Timnas Indonesia mengincar kemenangan atau setidaknya hasil imbang pada laga persahabatan demi mendongkrak peringkat FIFA. Berdasarkan update peringkat FIFA per 23 Desember 2021, Indonesia berada di urutan ke-164 dunia